Baik, selamat sore semuanya. Izin perkenalan diri, nama saya Christian Duputra dengan PM 2478247. Pada video kali ini saya akan membuat video penjelasan dari Cisco paket tracer 4.2.7 dengan judul Configure Router on a Stick InterVLAN Routing. Nah, jadi di sini ada addressing table yang di dalamnya itu ada device, interface, IP 4 address, subnet mask, lalu default gateway. Di sini ada router 1, PC 1, PC 3, lalu interface-nya ada gigabyte 00.10, 00.30, NIC, lalu IP address-nya ada 172, 17.10.1 dan sebagainya. Lalu subnet mask-nya juga dan default gateway-nya juga. Di sini tujuannya dari ada 3 part. Part yang pertama tuh menambahkan VLAN ke switch, lalu part yang kedua tuh konfigurasi sub antarmuka sub interface, lalu part yang ketiga ini test connectivity with interVLAN routing. Jadi uji konektivitas dengan peruteran antar VLAN. Nah, jadi di sini ada skenario-nya. Dalam aktivitas ini kita akan mengkonfigurasi VLAN ya dan peruteran antar VLAN. Nah, jadi kita akan mengaktifkan interface, trunk, dan memverifikasi konektivitas antar VLAN. Nah, di sini ada instruksinya part 1 step 1, lalu step 2, step 3, part 2, step 1, step 2, part 3, step 1, step 2, step 3. Oke, mungkin kita langsung aja dari part 1, menambahkan VLAN ke switch. Step satunya create VLAN on S1. S1 ini apa? Switch 1. Jadi kita akan membuat VLAN 10 dan VLAN 30 di switch 1. Kita buka dulu switch satunya. Kita hidupkan dulu, enable. Jangan lupa kita masuk ke menu configure terminal. Setelah itu kita akan membuat VLAN-nya di sini. VLAN 10 dulu ya. Ya, VLAN 10. Lalu kita enter. Lalu kita masuk lagi VLAN 30. Lalu kita enter. Udah. Kita bisa lihat cek result di sini apakah menambah. Ya, di sini VLAN 10 dan VLAN 30 correct, berarti bertambah. Nah, di sini ada yang belum, kalian bisa lihat dari router 1 terus switch 1. Oke. Setelah itu kita akan masuk ke step 2. Tetapkan VLAN ke ports. Jadi yang A ini konfigurasi interface flash Ethernet 0/6 dan interface 0/11 sebagai port akses dan VLAN ya. Ini ada poinnya, di sini ada 2. Tetapkan port yang terhubung ke PC 1 ke VLAN 10. Lalu tetapkan connectivity to PC 3 ke VLAN 30. Yang pertama kita disuruh kita masuk ke switch 1 lagi. Di sini kita akan ketikkan kita exit dulu, jangan lupa kita ketikkan interface F0/11. Nah, lalu kita switch port mode akses. Lalu kita buat lagi
switch port, akses VLAN 10. Nah, coba kita lihat apakah berhasil kita buat. Nah, di sini sudah terbuat ya interface Ethernet 0/11. Jadi tinggal flash Ethernet 0/6 sama gigabyte. Gigabyte ini nanti di router kita buat. Lalu kita sama ya perintahnya, kita buat lagi seperti tadi. Kita exit dulu. Kalau mau langsung juga nggak apa-apa, tapi nggak bisa di tab interface phase 0/6. Lalu kita switch port mode akses, lalu kita ke switch port akses VLAN 30. Nah, setelah bertambah, kita di sini di B keluarkan perintah show VLAN brief untuk memverifikasi konfigurasi VLAN. Kita akan coba. Kok sultan? Oh, kita end dulu. Kita harus keluar dari menu-menu ini. Show VLAN brief. Nah, di sini kita lihat ya. VLAN 10 aktif, terus VLAN 30 aktif, VLAN tuh. Nama VLAN-nya udah kita bisa lihat sendiri nih. Lalu kita step yang ketiga disuruh uji ping konektivitas dari PC1 ke PC3. Coba kita ping aja ya. PC IP 31.17.30.10. Kita enter, kita tunggu. Ya, jadi RTO ini kenapa? Karena PC1 berada di jaringan IP yang berbeda dan memerlukan router atau switch layer 3 untuk menyediakan komunikasi di antara keduanya gitu. Kalau misalkan VLAN-nya sama dari PC1 dan PC3 walaupun jaraknya jauh, ya itu tetap bisa. Walaupun jaraknya jauh, ini kan jaraknya dekat karena VLAN-nya itu berbeda. PC1 VLAN 10, PC3 VLAN-nya 30, jadi nggak memungkinkan untuk di ping. Lalu selanjutnya bagian yang step kedua, konfigurasi sub antarmuka. Ya, di sini ada step 1. Step 1 ini kita disuruh konfigurasikan sub antarmuka pada router 1 menggunakan enkapsulasi 802.1Q. Kita pertama-tama create the surface interface G00.10. Nah, yang sudah saya bilang tadi, jangan lupa kita aktifkan terlebih dahulu, enable configure terminal. Oke. Lalu create the
Oke, langsung aja kita buat interface giga 0/0.10 and scale option dot 10 VLAN 10. Oke, kita enter. Setelah itu kita masukkan IP-nya ya, sesuai ini perintah IP address 172.17.10.1 spasi, masukkan subnet masknya 255.255.255.0. Oke, setelah itu kita ulangi lagi untuk yang interface gigabyte 0/30. Ini kan karena untuk VLAN 10, jadi kita ulangin lagi, kita ganti belakangnya aja. Kita isi IP-nya berapa? 30.1. 30.1. Aduh. 255 langsung enter aja. Setelah itu setelah nambah, kita akan cek resultnya. Ya, di sini kurang port status incorrect dengan port mode incorrect. Kurang 2 lagi ya. Sini kita akan lanjut angka kedua. Nah, angka kedua ini gunakan perintah show IP interface brief untuk memverifikasi konfigurasi sub antarmuka. Kedua, sub antarmuka sedang tidak aktif. Sub antarmuka adalah virtual yang terhubung dengan antarmuka fisik. Oleh karena itu, untuk mengaktifkan sub antarmuka ini atau interface ini, kita harus menggunakan sub interface yang terhubung dengannya. Lalu untuk yang B ini, jadi kita harus mengaktifkan dulu di router ini. Setelah kita konfigurasi, kita no shutdown. Jangan lupa kita keluar dulu ya. Interface giga 0/0. Nah, yang dimaksud di sini adalah kita harus masuk ke jalur utama dulu ini gigabyte 0/0. Nah, jadi nanti akan bisa terhubung. Lalu kita no shutdown. Nah, di sini sudah menambah jadi 91% ya. Lalu untuk step yang ketiga, uji ke konektivitas dengan peruteran antar VLAN. Coba kita tes lagi, ping lagi dari PC 1 tadi ke PC 3. Seharusnya masih gagal ya. Kalau bisa sih hebat. Nah ya betul, masih gagal ya. Karena kenapa masih gagal? Karena switch yang kita switchnya belum dikonfigurasi dengan port trunk yang terhubung ke router, jadi masih gagal. Nah, terus kita masuk ke step 1 ini. Pada switch 1 jalankan
perintah show VLAN. Kita coba ya ke switch 1. Show VLAN, oke. Kita lihat VLAN apa yang ditetapkan oleh Gigabyte 0/1. Oke, jadi yang ditetapkan oleh Gigabyte 0/1 ini adalah VLAN 1 ya teman-teman. Lalu kita masuk yang ke B. Because the router was configurasi with multiple sub interface assigned to different VLANs, the switch port connection the router must be configured as a trunk enable trunking on interface Gigabyte 0/1. Jadi di sini karena router dikonfigurasikan dengan beberapa sub interface yang ditetapkan ke VLAN yang berbeda, jadi port switch yang terhubung ke router harus dikonfigurasi sebagai trunk, teman-teman. Nah, di sini bagaimana kita, lalu ada lagi jawabannya, how can you determine. Jadi bagaimana kita menentukan bahwa interface tersebut adalah port trunk menggunakan perintah show VLAN. Jadi jawabannya interface tidak lagi tergantung dengan dalam keluaran perintah. Jadi di sini kita akan menampilkan lagi ya. Kita masuk ke switch, kita ketikkan lagi show interface trunk. Oke, udah. Kalau dia nggak mau show interface trunk, coba bisa nggak? Oh, kita belum buat ternyata port mode akses. Kita ada yang kurang. Kita buat dulu di switch satunya. Ternyata kita masuk configure T. Nah, di sini kita akan buat interface G0/1. Lalu kita switch port mode trunk. Nah, di sini sudah 100, lalu kita N aja. Kita show. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri ya. Di sini port 1 GB mode encryption status trunking native VLAN 1. Nah, VLAN allow on trunk, VLAN allow and active in management domain ini. Nah, lalu setelah itu kita akan tes connectivity ya di step 3 nih. Tes connectivity dari PC 1 ke PC 3 lagi. Jika konfigurasinya benar, PC 1 dan PC 3 seharusnya dapat melakukan ping gateway default karena mereka satu sama lain. Oke, coba kita ping lagi, seharusnya udah bisa.
loading. Sabar, kita tunggu. Oke, di sini sudah reply, berarti berhasil ya. What addresses, alamat apa yang digunakan PC1 dan PC3 sebagai alamat gateway defaultnya. Jadi mereka menggunakan alamat interface atau antarmuka ya. Dikarenakan udah 100, mungkin itu saja video penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya.